Asal-usul batu Nek Jago. Cerita rakyat dari Dusun Pelanjau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, di Gunung Pelanjau ada sebuah bukit kecil, yaitu Bukit Penambung. Tinggallah sebuah keluarga Dayak Kendayan atau Bakati yang rukun dan bahagia. Sang suami bernama Nek Jago, dalam bahasa Melayu Sambas Nek Jage. Istrinya bernama Nek Kelamun. Mereka tinggal bersama anak dan menantunya. Anak perempuannya bernama Si Mabon Ampor dan menantunya bernama Si Empeng Basi. Beberapa lama kemudian Si Mabon Ampor dan Si Empeng Basi menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sebelum Si Mabon Ampor melahirkan, Nek Kelamun mempersiapkan satu buah tempat padi yang biasa disebut bau, yang dindingnya sangat kokoh dan terbuat dari kulit kayu yang tebal. Hai Nek Jago, suamiku. Maafkan aku terpaksa menyuruhmu tinggal di sebuah bau. Tidak apa-apa, wahai istriku Nek Kelamun. Ini kulakukan demi cucu kita. Aku mengerti maksudmu. Segala sesuatu dilakukan atau dikerjakan oleh Nek Jago di dalam bau tersebut. Alasan mengapa Nek Jago tidak diperbolehkan melihat cucunya, karena Nek Jago sebelumnya pernah pergi berburu di dalam hutan di tengah gelapnya malam. Nek Jago dan anjing peliharaannya kehabisan alat penerangan. Beliau kesulitan untuk berburu, bahkan untuk jalan pulang saja tidak terlihat. Nasib memang lagi sial kali. Minyaknya habis. Nek Jago dan anjing peliharaannya berjalan menyusuri jalan setapak di hutan dalam keadaan gelap. Dalam beberapa waktu lamanya, anjing peliharaannya Nek Jago menggonggong keras di dekat semak-semak. Setelah dihampiri oleh Nek Jago, dibukalah semak-semak tersebut. Mereka menemukan jamur misterius yang menyilaukan mata seketika terang seperti menggunakan lentera. Namun, tiba-tiba terdengar suara misterius dari arah jamur tersebut. Cahaya apa itu? Terang sekali. Nah, aku ada ide. Lebih baik cahaya itu aku jadikan alat suluh untuk aku berburu. Tunggu dulu. Sebelum menggunakan jamurku ini, kamu harus berjanji kepadaku. Janji seperti apakah itu? Berjanjilah untuk tidak menemui cucu kesayanganmu saat lahir nanti sampai dia berumur 7 tahun. Dan apabila kamu melanggar janji tersebut, maka cucumu akan tiada. Baiklah, aku berjanji akan menepatinya. Kemudian terjadilah perjanjian antara Nek Jago dengan penunggu jamur misterius. Di perjalanan menuju pulang, Nek Jago melihat hewan buruan. Nek Jago terheran-heran. Hewan buruannya mati seketika sebelum diburu saat terkena cahaya dari jamur tersebut. Lalu, pulanglah Nek Jago ke rumah dengan hasil buruannya yang melimpah.
Setelah dia sampai di rumah, Nek Jago menceritakan kejadian tersebut ke istrinya dan anak serta menantunya. Di situ Nek Kelamun sangat sedih dengan apa yang telah terjadi. Maka dari itu Nek Kelamun berpikir bagaimana caranya agar janji yang dibuat suaminya tidak dilanggar. Maka dibuatlah lumbung padi atau bauh sebagai tempat persembunyian Nek Jago. Karena keinginan kuat Nek Jago ingin melihat cucunya yang baru lahir, takut nanti kejadian itu menimpa pada cucunya, sama seperti hewan buruannya, maka disembunyikanlah Nek Jago oleh istrinya Nek Kelamun ke dalam lumbung padi atau bauh. Bagaimana ya caranya agar aku bisa melihat cucuku setelah dia lahir ke dunia nanti? Aku ada ide. Sebaiknya aku membuat alat untuk melubangi dinding bauh ini. Akhirnya, Nek Jago menemukan ide. Nek Jago merakit alat untuk melubangi dinding bauh yang kokoh supaya dapat melihat sang cucu tercinta. Tak lama kemudian, istri si Empeng Basi, yaitu si Mabon Ampor, ingin melahirkan. Tak lama kemudian, lahirlah anak laki-laki. Nek Jago mulai membuat lubang pada dinding bauh. Dari situlah awal mula keegoisan Nek Jago yang telah merasuki hati dan pikirannya. Tak terkendalikan, bahkan Nek Jago melupakan janji. Sang cucu sering menghampiri bauh tempat persembunyian kakeknya atau Nek Jago. Membuat Nek Jago semakin gelisah, hatinya ingin melihatnya secara langsung karena selama ini hanya bisa mendengar suara cucunya saja dari dalam bauh. Pada akhirnya dengan waktu yang lama hingga bertahun-tahun, lubang yang dibuat Nek Jago pun tembus. Sehingga Nek Jago bisa melihat ke arah luar dan bisa melihat cucunya yang sudah bisa berjalan yang selama ini dirindukan. Setelah Nek Jago dapat melihat sendiri cucunya, Nek Jago merasa heran mengapa cucunya langsung jatuh. Namun cucunya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata yang mengakibatkan cucunya tidak bernyawa adalah cahaya yang masih memancar dari kening Nek Jago. Jamur itu masih menempel di dahi Nek Jago. Nek Jago sadar dengan hal itu. Ia segera ingin melepaskan jamur yang menempel di dahinya, namun tidak bisa. Jamur itu sudah menempel dan menyatu dengan kulit dahinya Nek Jago. Nek Jago sangat menyesal mengapa ia lupa dengan janji di masa lalunya. Tiba-tiba hari pun menjadi gelap. Hujan turun dengan derasnya. Cepat buka bauh ini. Ayah, tunggu sebentar. Aku akan membukanya. Maafkan kakek, Cu. Karena keegoisan ingin melihat kamu, sehingga kamu tidak berdaya. Singkat cerita, semua anggota keluarga Nek Jago setelah disambar petir semuanya berubah menjadi batu. Semua ini terjadi akibat Nek Jago melanggar janji yang telah disepakati dengan penunggu jamur untuk tidak melihat cucunya. Kemudian batu-batu tersebut berguling-guling terjun dari atas bukit ke bawah bukit ke arah sungai Semangkau. Sampai sekarang batu-batu tersebut menjadi keramat oleh penduduk setempat Planjau dan diberi nama Keramat Batu Nek Jago. Sampai sekarang masyarakat Dayak yang domisili di Planjau dan sekitarnya meyakini tempat tersebut untuk membayar niat apabila sesuatu yang diinginkan atau cita-citakan.